Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih terus diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan teori perkuliahan kita bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang masalah K-order statistik atau statistik berurut ke K. Kita sudah melihat bagaimana statistik minimum, lalu statistik maksimum, lalu kita sekarang akan melihat statistik urutan ke K. Terurut ke K. Kalau minimum tentu dia yang paling bawah, maksimum yang paling atas, lalu sekarang urutan yang di antaranya. Itu yang kita sebut dengan statistik urutan ke K. Kita akan lihat beberapa teori yang cukup menarik, kita akan lihat. Teorinya akan kita lihat. Oke, ini teori kita. Kita akan lihat teori. Ya. Oke, K-order statistik kita. Nah, kita lihat. Jadi berdasarkan yang disampaikan teori, kita akan membahas urutan statistik ke K atau dinotasikan dengan YK. Biasa kalau ada urutan tentu pakai tanda kurung YK. Nah, kalau di urutan ke K, jadi konsepnya itu kita bagi dia menjadi 3 kelas. Oke? Variabel acak yang sebelum ke K, tentu dia ada kelas, kita akan bagi menjadi 3 kelas. Kelas pertama, variabel acak Y itu mempunyai nilai kecil dari YK. Oke, lalu yang menghampiri nilai yang ke K itu sendiri. Lalu yang kelas ketiga adalah variabel acak yang nilainya lebih besar dari K. Nah, kita akan lihat setiap peluang pada setiap kelas yang diberikan. Jadi untuk kelas pertama tadi dikatakan peluangnya itu kecil dari K. Nah, tentu kalau dia posisi sebelum ke K, tentu semua nilai variabel acaknya itu tentu kecil dari K. Nah, peluang kecil dari K ini kita tahu merupakan notasi dari distribusi function atau kumulatif distribusi function yang ke K. Lalu yang mendekati K, kita tidak bisa menyebut tepat di K. Karena dia variabel acak kontinu. Tidak bisa kita menggunakan sama dengan yang ke K. Tapi menghampiri ke K. Menghampiri itu istilahnya ada jarak atau jedah atau jarak antara K dengan yang kita inginkan itu dengan jaraknya itu DYK itu dihampiri oleh probability density function dari ke K itu sendiri. Ingat K yang dimaksud adalah variabel acak ke K. Lalu kelas ketiga adalah yang besar dari K. Kita tahu bahwa kalau tandanya besar tentu dia menggunakan 1 kurang FYK. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa peluang peluang YK kecil sama dengan Y ditambah dengan peluang YK besar dari Y, itu nilai peluangnya tentu adalah seluruh nilai peluang ini adalah 1. Maka untuk mencari peluang Y besar dari K, maka untuk mencari peluang YK besar dari Y, cukup dengan menggunakan 1 dikurang peluang Y kecil sama dengan K. Nah, peluang Y kecil sama dengan K ini diistilahkan dengan atau merupakan notasi 1 kurang kumulatif dari variabel acak ke K. Maka jangan heran di sini ada 1 kurang variabel acak ke K. Jadi teorinya jelas sekali. Daerah dibagi 3 karena dia itu urutan ke K, maka kita akan membahas
yang sebelum ke K, artinya sebelum variabel acak ke K, lalu yang dekat ke K, lalu yang setelah ke K. Kita bagi dia 3 kelas. Nah, kalau dikatakan sekali lagi sebelum yang ke K, maka dia semua titik sampel yang sebelum ke K itu pasti peluangnya itu nilai Y-nya kecil dari K. Yang dekat ke K, dekatnya Y-nya itu dekatnya itu selisihnya hanya DYK saja. Maka dihampiri dengan nilai peluang YK. Dengan nilai probability density function. Dan setelah ke K, maka dia nilai peluangnya pasti besar dari YK. Karena dia titik sampelnya itu setelah YK kan berarti dia besar dari K. Nah, cerita peluang ini dapat kita lakukan dengan menggunakan teori multinomial distribusi. Nah, distribusi multinomial itu membagi 3, yaitu kombinasi N, K kurang 1. Ini merupakan K kurang 1 sebelumnya tadi. Jadi ada K, semua titik sampel sebelum ke K itu K kurang 1. Lalu K itu sendiri ada yang menghampiri K, dekat ke K itu 1, dan setelah ke K itu N kurang K. Nah, dapat dicari dengan, kalikan dengan peluang K P1 berpangkat K kurang 1 dikali P2 itu sendiri dikali peluang 3 berpangkat N kurang K. Karena kita tahu bahwa setiap nilai peluang sebelum ke K itu tentu P kali P1 kali P1 kali P1 berpangkat K kurang 1, dan menghampiri ke K, P2 itu tentu dia cuma 1 berpangkat 1, dan P3 itu setelah ke K, P kali P sebanyak N kurang K. Nah, kita tahu bahwa P1 tadi bernilai kumulatif. Nah, karena kita tahu tadi P1 tadi, ini dia kecil. Oke. P2 tadi, ini dia probability-nya. Lalu P3 tadi, ini dia besar dari K-nya. Jadi caranya mudah saja. N faktorial dibagi dengan K kurang 1 faktorial, dikali 1 faktorial, dikali N kurang K faktorial, dikali dengan kumulatif YK berpangkat K kurang 1, dikali density function YK dikali 1 kurang kumulatif K N berpangkat kurang K. Jadi dalam soal ini nanti kalau kita ketemu soal untuk menentukan urutan ke K, kita harus tahu berapa banyak variabel acaknya. Kalau ada N ya N. Kalau cuma 5 variabel acaknya ada 5. Yang kedua kita harus tahu K-nya. K itu apa? Urutan yang diinginkan. Mungkin urutan ke 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk melihat soal ini bagaimana cara menghitungnya, maka diberikan suatu kesimpulan bahwa untuk mendapatkan density function dari urutan ke K, itu katanya cukup dihitung berdasarkan teori N faktorial dibagi dengan K kurang 1 faktorial dikali N kurang K faktorial. Tadi 1 faktorial tadi kan 1. Ini ingat, ini adalah nilai sebelum ke K, ini setelah ke K, ini adalah yang menghampiri K, sesuai dengan teori tadi. Nah, kalau begitu, kita masih harus berpatokan kepada dalam soal apa kumulatifnya, apa probability density function-nya. Hanya kelebihannya kita tinggal mengetahui urutan keberapa dia. Kalau kita lihat misalnya seperti contoh soal yang diberikan. Nah, andaikan ada 5 variabel acak, Y1, Y2, Y5, merupakan sampel acak yang terdistribusi secara uniform pada interval 01. Nah, kalau disebut uniform 01, pasti density-nya adalah 1. Nah, dari mana datangnya? Jangan sampai tidak tahu lagi. Karena berkali-kali kita sampaikan density function dari uniform itu adalah 1 per theta 2 kurang theta 1. Ini berkali-kali. Kurang theta 1. Di mana Y itu di antara theta 1 yang paling kecil di sini dan theta 2 yang paling besar. Oke, lalu karena dia theta 1 0, theta 2 1, maka FY-nya 1. Nah, lalu pastilah kumulatifnya adalah Y. Kenapa kumulatif Y? Kita tahu untuk mencari FY besar adalah integral
dari, nah ini integral dari, karena dari 0 sampai ke Y itu sendiri berkali-kali FT dt 1 dt. Nah, maka ini, nah ini dia 1 FY dt. Maka di sini integralnya adalah Y. Maka di sini diberikan bahwa kumulatifnya adalah Y. Kadang-kadang orang membuat lengkap. Karena kalau dia kecil dari 0, maka kumulatifnya 0, besar dari 1, dia 1. Orang hanya sering menyatakan kumulatif, yang ini jarang dinyatakan. Orang cukup menyatakan yang di tengah saja, Y di antara 0, 1. Jadi kalau ini dihapus, boleh saja, tidak jadi masalah kalau dihapus. Nah sekarang kita akan mendapatkan katanya, give the joint density function for the second. Nah, berikan densitas function untuk urutan yang kedua dan untuk urutan yang keempat. Kita ambil yang urutan kedua. Kalau disebut urutan kedua berarti kita mempunyai K-nya 2, N-nya sama dengan 5. Kenapa N sama dengan 5? Karena jumlah Y1, Y2-nya itu sampai 5. Maka menurut rumus, maka di sini N faktorial, di sini K kurang 1, di sini N kurang K faktorial. Nah, FY2. FY2-nya itu, sekali lagi, FY2 itu apa? FY itu kan Y. Maka jangan heran di sini nanti Y pangkat 2. Karena tadi ya Y. Kalau FY2 tentu Y2. 1 kurang FY2 berarti 1 kurang Y. Berpangkat 5 kurang 2. Ini berdasarkan rumus. Nah, dikali FY, FY-nya berapa? 1. Makanya di sini tidak nampak dikali 1. Nah, makanya hasilnya itu ini gitu. 20 Y2. Nah, kata teori bahwa density yang kita hasilkan itu adalah merupakan beta, density beta with alpha 2 dan beta sama dengan 4. Nah, kita tahu kenapa ini disebut beta. Kita cek fungsi densitas beta yang kita ketahui itu. Nah, sekali lagi, beta adalah Y berpangkat alfa kurang 1. Oke. Dan 1 kurang Y berpangkat beta kurang 1. Dibagi dengan fungsi beta. Ini fungsi ya, fungsi beta, alfa beta. Untuk Y-nya di antara 0 dan 1. Ingat Y-nya itu untuk di antara Y. 0, 1. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan beta alfa, fungsi beta alfa, ini fungsi beta alfa koma beta itu, jangan heran, adalah, nah secara teori disebut dengan gamma alfa tambah beta dibagi dengan gamma alfa kali gamma beta. Nah, ini dia. Nah, ini beta alfa. Jadi tinggal masukkan aja. Karena alfa betanya itu adalah bernilai bilangan bulat, maka gamma alfa adalah alfa kurang 1 faktorial. Nah, kita ingat bahwa kalau alfa bilangan bulat, gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 faktorial. Nah, ini dia. Nah, kalau begitu, kalau kita masukkan nilainya N-nya 5, K-nya sama dengan 2, berarti katanya alfanya itu ada, nah bukan nih, maaf nih. Nah, teori cerita peluang ini, nih, kalau saya modifikasi sedikit, maka di sini menjadi 20 kali Y2 berpangkat 2 kurang 1 dan dikali dengan 1 kurang Y2 berpangkat 4 kurang 1. Nah, ini makanya
dikatakan tadi soal ini saya modifikasi sedikit dengan bentuk ini sama saja. Makanya alfanya disebut 2, bro. Betanya disebut 4, bro. Sedangkan 20 ini dari mana datangnya? 20 ini adalah karena dia baginya gamma alfa, maka kalau dia kita buat beta tentu gamma 7, gamma 6. Jadi kalau kita lihat di sini menjadi gamma 6. Nah, gamma 6 dibagi dengan gamma 2 kali gamma 4. Oke, ini terlalu kecil tempatnya, kita ambil dulu tempatnya. Oke, kita ambil dulu. Kita ada tunggu dulu. Ini adalah 1. Nanti ini gamanya per 20. Ini terbalik ya. Oke, kita lihat di sini ada yang terbalik sedikit. Ini ada yang terbalik. Enggak. Oke, di sini ada yang terbalik sedikit, kita ambil. Kita ambil penghapus. Nah, ini terbalik nih, bro. Ini terbalik. Kalau kita kalikan, dia dikalikan nanti gamma 6, gamma 2. Oke, ini terbalik nih. Beta alfanya, kita ulang lagi sedikit. Di sini gamma alfa tambah gamma beta. Oke, terbalik ya. Gamma alfa kali gamma beta dibagi dengan gamma alfa tambah beta. Nah, ini yang benar. Nah, nih. Nah, kalau begitu, kalau kita mau cari hasilnya, kenapa dia tadi 20? Kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu. Maka di sini adalah sama dengan gamma 2 kali gamma 4. Kecil kali tempatnya. Kita naikkan ke atas saja lah. Di rumusnya kita udah tahu tadi. Kita rumusnya udah tahu. Oke. Nih beta alfanya ini. Maka kita naik ke atas ya. Kita naik ke atas sedikit. Oke, maka kita naikkan ke atas sedikit. Tadi kita mau mencari beta alfa beta. Nah, ini ke atas sedikit. Lebih spesial, lebih bagus. Sama dengan rumusnya tadi gamma alfa kali gamma beta dibagi dengan gamma alfa tambah beta. Nah, kata teori tadi alfanya adalah gamma 4, gamma 2 alfa, kali gamma 4 dibagi dengan gamma 6. Gamma 6. Nah, ini adalah, ini dia. Gamma 6 5 faktorial. 5 faktorial itu gamma 3. Ini 1 faktorial. 1 dikali 3 faktorial 6. Di sini tentu ini ada 3 faktorial. Berarti ini 1/20. 1/20. Nah, lihat bro. Nah, karena beta alfanya tadi 1/20, dan ini nampak beta alfa 1/20, tentu kalau kita putar dia ke atas menjadi 20. Nah, ini bro. Ini kan dia
tadi alfanya berpangkat, jadi alfanya tadi 2. Tadi kita tahu alfanya ada 2 nih. Ini alfa 2, betanya 4, maka Y berpangkat 2 kurang 1. Oke, berarti Y2. Oh, oke. 1 kurang Y2 berpangkat 4 kurang 1, 3. Nih, ini 1 pangkat 1 pangkat 3. 20-nya datang dari beta alfanya. Beta alfa tadi katanya gamma alfa kali gamma beta dibagi gamma alfa tambah beta, berarti gamma 2 kali gamma 4 bagi gamma 6, berarti 1/20. Berarti Y pangkat Y dikali Y pangkat 1 dikali 1 kurang Y berpangkat 3 dibagi 1/20, itu sama dengan 20 Y2 1 kurang Y2 pangkat 3. Ini pakai Y2. Kalau ini kan tadi tidak pakai Y2. Kalau mau dipakai 2 tinggal tambah aja nih, tambah di Y2 Y2 Oke, berarti Y2-nya di antara 0,1. Jadi jelas sekali teori kita, bro. Jadi kesimpulannya, jika urutan ke K perlu dibagi 3 kelas. Ada sebelum K, menghampiri K, setelah K. Sebelum K artinya semua titik sampelnya itu, kalau namanya sebelum, berarti dia kecil dari K. Oke. Dekat K, lalu setelah K. Setelah K itu berarti dia semua titik sampelnya besar dari K. Oke, itu merupakan teori yang sangat baik sekali. Jadi kalau begitu, pertemuan kali ini kita telah cukupkan dulu sampai di sini. Kita telah melihat suatu rumusan yang menarik untuk kuliah tentang urutan ke K ini. Jadi kita hanya tinggal berpedoman kepada apa itu kumulatif dari titik sampel dan apa itu densitas dari titik sampel. Lalu perhatikan dalam soal urutan keberapa yang diinginkan dan pastikan juga berapa banyak variabel acak yang digunakan. Kalau ada n variabel acak ya n, tapi dalam soal ini dia hanya 5 variabel acak. Berarti kita telah sukses untuk melaksanakan perkuliahan tentang urutan ke K, bro, pada petang hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan pembahasan soal-soal untuk berikutnya. Terima kasih atas perkuliahan menarik pada petang ini. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Pastikan selalu saudara patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.